Bertamasya kali ini, kami akan mengunjungi kota Semarang. Lebih tepatnya, kami akan mengunjungi kawasan Kota Lama. Perjalanan kami kali ini akan sedikit berolahraga dengan berjalan kaki. Pagi ini pukul 6.30, saya menjemput istri yang sedang berada di stasiun Poncol Semarang. Dia ingin berjalan kaki sekaligus berolahraga menuju kawasan Kota Lama Semarang. Ya, hitung-hitung olahraga juga buat saya, sekaligus belajar tentang beberapa bangunan cagar budaya nasional yang ada di sana. Setelah 15 menit berjalan kaki dari stasiun Poncol, akhirnya kami sampai di titik 0 kota Semarang. Kenapa titik 0 sering berada di dekat kantor pos? Itu dikarenakan kantor pos difungsikan sebagai pusat pengiriman surat dan logistik penting pada masa kolonial Belanda. Kantor pos menjadi patokan utama untuk menghitung jarak antar kota dan biaya pengiriman, yang kemudian ditetapkan sebagai titik pusat kota. Bersebelahan dengan titik 0 kota Semarang, terdapat jembatan Berok. Jembatan yang dibangun oleh VOC sekitar tahun 1705 dulu disebut De Brug. Jembatan ini merupakan gerbang utama masuk pusat kota, sekaligus menjadi simbol batas kelas sosial antara golongan kolonial dengan penduduk pribumi. Nah, jika sudah memasuki wilayah ini, itu berarti kita sudah masuk ke kawasan Kota Lama Semarang. Gedung Jakarta Lloyd. Gedung ini dirancang pada tahun 1929-1930 oleh arsitek Thomas Karsten. Dulu gedung ini dinamakan Stoomvaartmaatschappij Nederland atau SMN, yakni maskapai pelayaran yang melayani penumpang langsung Belanda-Hindia-Belanda. Tercatat di sejarah bahwa konsulat Norwegia juga berkantor di gedung ini. Stasiun Tawang Semarang. Sejarah mencatat bahwa stasiun ini menjadi stasiun tertua kedua di Indonesia. Stasiun ini diresmikan oleh perusahaan Belanda NIS, Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij pada 1 Juni 1914. Bangunan bergaya kolonial beratap pelana merah dan berkarakteristik terbuka ini dirancang untuk sirkulasi udara yang baik. Stasiun Tawang merupakan ikon sejarah penting dalam perkembangan perkeretaapian di Pulau Jawa dan Indonesia. Setelah puas berjalan kaki di bundaran Polder Tawang, akhirnya kami lanjutkan lagi perjalanan.
Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah tempat yang berlokasi di Jalan Garuda, kawasan Kota Lama, Semarang. Nama tempat ini adalah Oudetrap Theater, sebuah tempat yang merupakan ruang terbuka untuk menggelar seni pertunjukan dan budaya. Luar biasa. Gereja Belenduk, bangunan yang menjadi salah satu ikon cagar budaya nasional di kawasan Kota Lama Semarang ini adalah gereja Protestan tertua di Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 1753 dengan gaya neoklasik, disebut belenduk karena dalam istilah Jawa berarti menggelembung. Itu bisa dilihat pada atap kubah besar yang menonjol. Baru beberapa langkah kami berjalan, pandangan kami terfokus pada sebuah bangunan. Bangunan yang mirip sekali dengan rumah Belanda kuno abad ke-18. Menurut sejarah, bangunan ini pertama kali didirikan untuk rumah pendeta. Berkali-kali bangunan ini beralih fungsi, dari menjadi gudang mesiu, kantor pengadilan Timur Asing, dan selanjutnya setelah kemerdekaan pun gedung ini berfungsi sebagai pengadilan negeri Semarang. Akan tetapi, sejak tahun 2005, gedung ini beralih fungsi menjadi rumah makan ikan bakar Cianjur. Sebuah gedung yang berada di depan saya ini namanya The Royal Java China Japan Line. Akan tetapi saya belum mengetahui untuk kegiatan apa gedung atau kantor ini. Yang tahu silahkan tulis di kolom komen ya. Terima kasih. Tiba-tiba di tengah perjalanan, istri mampir ke sebuah bakery, namanya Lingsem Kopi dan Roti. Selain kopi, tempat ini menjual roti sourdough. Sourdough adalah roti yang difermentasi dengan ragi alami. Menurut yang saya baca, roti ini lebih mudah dicerna, lebih bernutrisi, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Oke, markibel, markicop, mari kita beli, mari kita coba. Untuk harga sih cukup ramah di kantong.